Selamat Hari Tuhan bagi Bapak Ibu Jemaat, saudara-saudara sekalian. Kita akan bersama-sama memasuki ibadah kita pada pagi hari ini. Pada hari ini biarlah Tuhan sendiri yang dimuliakan dan mari kita mempersiapkan hati kita, mari kita bersaat teduh. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling nasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jemaat yang dikasih Tuhan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai saudara-saudara, damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu masih tetap dalam keadaan berdiri, mari kita menyanyikan pujian penghormatan kita, berilah hormat padanya, KPPK nomor 16. Berilah hormat padanya, pada lama hati, berilah hormat padanya, Allah Maha Tinggi, dan pujilah tak berhenti, puji rahmat dan kasih-Nya, puji Allah Maha Tinggi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berilah hormat padanya, pada Maha Tinggi, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya. Masih tetap berdiri, mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan untuk lawatan Tuhan dalam keseharian hidup kami bersama dengan Engkau di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan yang Engkau masih berikan bagi kami. Di tengah-tengah pandemi corona ini Tuhan, tapi Tuhan menguatkan kami dan memberikan sukacita dalam kehidupan keluarga kami. Kami bersyukur berterima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam hari-hari hidup kami ini Tuhan. Kami tahu menjalani akan keseharian hidup kami. Mungkin ada hal-hal yang kami lakukan yang melukai hati orang-orang yang di sekeliling kami, yang kami lakukan lewat perkataan, perbuatan, pikiran kami. Tuhan, kiranya Tuhan mengampuni dan melayakkan kami, agar kami juga boleh layak menghampiri kekudusan-Mu Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, Engkau yang tilik hati pikiran kami, agar keberadaan kami sungguh-sungguh kami boleh ditolong dan ditopang oleh Tuhan sendiri menjalani akan pergumulan-pergumulan kami dalam keseharian hidup kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga, kami menyerahkan akan ibadah kami di rumah kami masing-masing. Dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan berkarya di tengah-tengah kami untuk hormat kemuliaan bagi nama Bapa di sorga. Terpuji nama-Mu demi Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur, amin. Jemaat silakan duduk kembali, mari kita menyanyikan satu pujian. Ada satu sobatku yang setia. Ada
satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang Kita ulangi pujian ini. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita bersyukur punya Allah yang hebat, Allah yang luar biasa yang menjadi sahabat kita. Dan bahkan ketika dalam keadaan kondisi yang tidak stabil pada saat ini, kita terus bersandar pada Allah yang adalah kekuatan kita. Mari kita menyanyikan pujian bersandar pada lengan yang kekal. Alangkah girang dan bahagia ku bersandar pada yang kekal. Karunia besar diberi olehnya, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, sandar ku tentu kuat teguh. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Hilanglah cemas, hilang takutku, ku bersandar pada yang kekal. Hatiku aman, Tuhan panduku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, sandar ku tentu kuat teguh. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Bapak Ibu Jemaat, saya undang bersama-sama kita berdiri. Mari kita bersama dengan orang percaya di segala tempat, segala abad, kita mengaku pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Masih tetap berdiri, mari kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini akan dilayani oleh Pendeta Nur Cahyo Teguh Prasetyo. Kita siapkan hati kita dengan menyanyikan pujian, Firman-Mu pelita bagi kakiku.
kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pada hambanya di sini. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur berterima kasih kesempatan sekali lagi kami mendengarkan dan belajar firman Tuhan. Roh Kudus, berbicaralah kepada kami, Engkau yang telah mengilhamkan kitab suci. Engkau juga memberikan iluminasi, penerangan bagi setiap kami, untuk kami mengerti dan dapat melakukan dalam hidup sehari-hari. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara-saudara. Jemaat yang dikasih Tuhan, pembacaan kita hari ini terambil dari Filipi 4. Filipi 4 ayat 6-7, demikian firman Tuhan saya bacakan bagi kita sekalian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, peringatan kemerdekaan Indonesia tahun ini menjadi sangat berbeda. Karena apa? Saudara-saudara, karena kita melaksanakannya dalam situasi pandemi ya. Apa yang biasa kita lakukan dengan meriah, gegap gembita, sukacita, dengan lomba-lomba di sana sini, kini kita harus laksanakan dengan suasana keprihatinan, bahkan mungkin kekhawatiran. Setidaknya saya tahu ada pihak-pihak yang khawatir melihat logo yang ada dari logo peringatan kemerdekaan Indonesia tahun ini. Ya, saya baca di internet ada pihak-pihak yang khawatir karena berpikir bahwa logo itu mirip salib. Jadi karena itu mereka protes ya, karena logonya mirip salib katanya. Nah, saudara, itu salah satu bentuk kekhawatiran ya yang terjadi di masa pandemi, termasuk di masa peringatan kemerdekaan Indonesia tahun ini. Nah, berbicara tentang topik kekhawatiran, dalam Filipi 4 ayat 6 tadi ada satu perintah, janganlah hendaknya kamu khawatir. Kalau kita baca sekilas ayat ini jelas nadanya nada negatif ya, artinya kekhawatiran adalah sesuatu yang jangan atau tidak boleh ada. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, tetapi menariknya ketika kata khawatir dicatat di dalam ayat ini, ya saudara-saudara ya, kata khawatir di sini menggunakan kata Yunani merimnao. Ya, dan kata Yunani merimnao ini muncul pula di dalam bagian ayat yang lain masih dalam surat Filipi, tapi nadanya positif. Ya, jadi kalau dalam Filipi 4 ayat 6 ini nadanya negatif, ya kekhawatiran tuh nadanya negatif, sesuatu yang tidak boleh ada. Mari kita buka Filipi 2 ayat 20. Dalam Filipi 2 ayat 20, kekhawatiran di situ nadanya positif, menggunakan kata Yunani yang sama, merimnao. Saya bacakan bagi kita. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku. Aku di sini maksudnya Paulus yang sedang dalam penjara, ya. Yang begitu sungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Nah, kata memperhatikan di sini menggunakan kata merimnao. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi dengan kata lain, di sini Paulus sedang memuji anak rohaninya yang bernama Timotius. Timotius itu adalah orang yang sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan jemaat. Timotius sungguh-sungguh peduli dengan kepentingan jemaat, dan kata perhatian atau peduli di sana menggunakan kata merimnao. Jadi Bapak Ibu, di dalam surat Filipi, kata merimnao itu bisa diterjemahkan khawatir atau bisa juga diterjemahkan perhatian atau peduli. Dengan kata lain Bapak Ibu, khawatir atau peduli itu bisa positif, bisa negatif. Ada khawatir yang positif, ada khawatir yang negatif. Ada peduli yang positif, ada peduli yang negatif.
Nah itu maksudnya ya saudara-saudara ya. Khusus soal Filipi 2 ayat 20 ini. Paulus memuji Timotius sebagai sosok anak muda yang memiliki dua hal Bapak Ibu. Pertama dikatakan dia sehati sepikir dengan Paulus meskipun Paulus di penjara. Kedua dia sungguh memperhatikan kepentingan jemaat. Atau kalau saya menggunakan kata yang lain ya, Timotius sungguh mengkhawatirkan kepentingan orang lain. Namun mengapa kekhawatiran Timotius terhadap orang lain ini dikatakan positif? Kalau kita lihat ayat selanjutnya ya. Di sana Paulus mengkontraskan dengan orang-orang lain yang berperilaku negatif. Di dalam Filipi 2 ayat 21 misalnya. Ya. Paulus menulis sebab semua orang-orang lain yang pernah melayani bersama-sama saya maksudnya, mencari kepentingannya sendiri bukan kepentingan Kristus Yesus. Jadi ini kontras dengan Timotius yang mengkhawatirkan atau peduli dengan orang lain, peduli dengan kepentingan orang lain. Nah Bapak Ibu Saudara, dan kalau kita lihat dalam konteks pasal 2 secara keseluruhan, Timotius ini sebetulnya menggambarkan, mencerminkan kehidupan Tuhan Yesus sendiri. Yang mau taat sampai mati di kayu salib demi kepentingan orang lain. Nah Bapak Ibu, demikian juga kata merimnao muncul dalam 1 Korintus 12 ayat 25. Nadanya juga positif. 1 Korintus 12 ayat 25. Saya bacakan ya. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Jadi ada sebuah harapan agar jemaat saling memperhatikan, saling mengkhawatirkan. Dalam pengertian yang positif. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi kekhawatiran itu bisa positif, bisa negatif. Kepedulian itu bisa positif, bisa negatif. Nah Bapak Ibu, karena itu kita bisa melihat ketika orang tua misalnya mengkhawatirkan anaknya. Sampai batas tertentu itu positif kan ya. Karena kalau orang tua tidak mengkhawatirkan kerohanian anaknya, tidak mempedulikan kesejahteraan anaknya, itu malah bikin tanda tanya. Ketika kita masa pandemi ini kita mengkhawatirkan kepentingan orang lain, makanya kita pakai masker, kita pakai face shield, karena kita khawatir orang lain tertular misalnya. Atau kita membawa virus bagi orang lain. Nah itu adalah bentuk kekhawatiran yang positif. Nah bagaimana Bapak Ibu membedakan antara yang negatif dan positif? Bagaimana kita tahu batas-batas bahwa kekhawatiran kita itu terlalu berlebihan dan negatif sebenarnya? Dari mana kita tahu? Nah dalam Filipi 4 ayat 6, kita coba kembali ke dalam Filipi 4 ayat 6 yang menjadi ayat pokok kita menemukan setidaknya dua clue, dua petunjuk dari kalimat-kalimat di situ. Pertama, perhatikan frasa jangan khawatir akan apapun juga. Nah kata apapun juga itu maksudnya jangan khawatir tentang satu hal pun. Nah secara kejiwaan Bapak Ibu kalau saya mencoba untuk belajar ya, ternyata orang yang kekhawatiran itu menjadi negatif adalah ketika orang mengkhawatirkan bukan hanya satu hal tapi semua hal dikhawatirkan. Jadi apa saja bisa dikhawatirkan. Bahkan hal-hal yang tidak beralasan dan tidak ada dasarnya. Nah Bapak Ibu itu menjadi negatif. Misalnya jika saya tidak belajar sebelum menempuh ujian, lalu khawatir saya, waduh saya nggak belajar nih, saya khawatir dapat nilai yang buruk. Nah itu kekhawatiran yang beralasan, itu kekhawatiran yang punya dasar dan memang pantas kamu khawatir karena kamu nggak belajar. Tapi ada orang yang kekhawatirannya tuh negatif, ketika dia itu sudah belajar dan dia sebetulnya mampu dan semua orang juga tahu dia mampu, tetapi entah bagaimana dia khawatir terus, tapi nggak tahu khawatirnya kenapa. Nah Bapak Ibu, jadi subjeknya khawatir dan objeknya nggak jelas apa yang dikhawatirkan. Nah Bapak Ibu, bila kekhawatiran macam begini merupakan kecenderungan yang terus-menerus, bahkan sampai lebih dari 6 bulan katanya ya, dan sampai melumpuhkan fungsi-fungsi hidup normal kita, nggak bisa tidur berhari-hari, susah makan berhari-hari, maka ini sudah dikategorikan gangguan. Nah kalau ada jemaat di antara kita yang mengalami hal seperti ini perlu cari pertolongan. Konseling, terapi, penggembalaan. Nah karena apa? Karena kita perlu ditolong menemukan dari gejala-gejala yang muncul itu sebetulnya akarnya apa? Apa sih sumber yang membuat kita khawatir? Itu perlu orang menolong kita untuk kita tahu. Nah Bapak Ibu yang kedua, dari mana kita tahu kekhawatiran kita itu negatif? Perhatikan kalimat begini. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu atau dalam terjemahan lain permintaanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi di sini mengkaitkan hidup seseorang dengan Allah. Nah, kekhawatiran yang negatif adalah ketika seseorang tidak lagi beriman
atau tidak lagi menggantungkan diri kepada Allah, atau meragukan Allah, dan tidak percaya akan kemampuan Allah, sehingga akhirnya berhenti berdoa, tidak mau meminta kepada Allah. Nah itulah kekhawatiran sampai tahapan yang negatif sekali. Ya, ketika orang khawatir itu sebagai ekspresi ketidakpercayaan kepada kemampuan Allah. Nah Bapak Ibu, itu contoh 2 kekhawatiran yang kita bisa lihat sudah melebihi batas dari yang seharusnya. Ketika kita mengkhawatirkan semua hal tanpa alasan yang jelas, ya. Dan kedua, ketika kita mulai berhenti bergantung kepada Allah atau mulai kurang beriman kepada Allah. Jadi bagaimana kita menghadapi kekhawatiran dalam hidup kita, Bapak Ibu? Yang pertama, saya belajar kita bisa memanfaatkan anugerah umum. Apa maksudnya anugerah umum? Anugerah umum adalah pemberian-pemberian baik yang Tuhan berikan kepada semua orang, entah Kristen, entah non-Kristen, entah dia dikatakan kafir atau non-kafir, atau dia memusuhi Allah atau mencintai Allah, pokoknya semua orang. Nah, Allah memberikan karunia-karunia yang sifatnya umum, misalnya apa? Allah menurunkan hujan yang sama, panas yang sama kepada penjahat maupun kepada orang baik. Ya, Allah memberikan makanan, minuman, kepintaran, pengetahuan, entah kepada orang jahat maupun kepada orang baik. Itu namanya anugerah umum, berlaku umum buat semua. Nah, dalam konteks ini artinya kita bisa memanfaatkan kebenaran-kebenaran yang bahkan ditemukan oleh orang-orang yang bukan Kristen. Kebenaran-kebenaran yang merupakan pemberian Allah, karena kita percaya semua kebenaran adalah kebenaran Allah, meskipun yang menemukan orang non-Kristen. Misalnya kita menemukan hukum Archimedes. Nah, Archimedes bukan orang Kristen, tapi hukumnya benar, itu mencerminkan alam ciptaan Tuhan. Nah, kita percaya yang ditemukan oleh Archimedes adalah kebenaran Allah, meskipun dianya tidak percaya Allah. Nah, Bapak Ibu, itu jadi contoh dari kebenaran umum ya, anugerah umum. Nah, saya belajar bahwa 300 tahun sebelum Yesus lahir, ada aliran filsafat bernama aliran Stoa. Itu sempat disinggung dalam Kisah Rasul 17 ayat 18. Nah, di dalam Kisah Rasul 17 ayat 18, Paulus pernah pergi ke Athena dan dia bersoal jawab, berdiskusi, bertukar pikiran dengan orang-orang salah satunya dari aliran Stoa. Itu ada di dalam Kisah Para Rasul ya. Nah, orang-orang aliran Stoa itu berasal dari seorang filsuf yang lahir sebelum Yesus, 300 tahun sebelum Yesus, jadi sudah muncul sebelum Tuhan Yesus lahir ya. Dan aliran ini mengajarkan adanya kendali dalam hidup manusia. Artinya manusia itu punya hal-hal yang bisa dikendalikan, tapi ada hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Misalnya, kita bisa mengendalikan pikiran kita, persepsi kita, tapi kita nggak bisa mengendalikan mulut orang atau omongan orang. Nah, jadi saudara, pengikut aliran Stoa ini mengajarkan kamu kendalikan yang bisa dikendalikan, pikiranmu, persepsimu ya tentang orang. Kalau kamu mendengar orang bicara yang jelek tentang kamu atau mendengar orang mengejek kamu, sekarang kamu nggak bisa mengendalikan mulut orang, tapi bisa kendalikan pikiranmu. Nah, pikiranmu ini yang bisa menjadi kunci kamu bahagia atau enggak. Kalau kita terus mikirin apa kata orang, terus dipikirin ya kita stres. Ya, lama-lama kita ikut khawatir, ikut stres, takut ini. Nah, Bapak Ibu, nah kemudian aliran Stoa ini berkembang sampai kemudian salah satu penganutnya terkenal bernama Kaisar Marcus Aurelius. Kaisar Marcus Aurelius ini hidup beberapa tahun setelah rasul-rasul meninggal ya. Jadi sekitar tahun 100-an ke atas ya. Nah, Bapak Ibu, kaisar ini penganiaya orang Kristen, tetapi salah satu kaisar yang sangat terkenal, Kaisar Romawi yang bijaksana. Dia seorang filsuf. Nah, di zamannya Bapak Ibu, dia pernah menghadapi pandemi yang mirip dengan kita. Satu wabah yang merebak membunuh sampai 5 juta orang, namanya wabah atau pandemi Antonine ya, Antonine. Nah, Bapak Ibu, kaisar ini mengalami suatu kondisi mirip seperti kita, dan dalam sebuah video saya belajar bagaimana pandangan-pandangan dia untuk mengajarkan orang tidak khawatir menghadapi situasi yang seperti itu. Yang pertama misalnya, dia mengajarkan abaikan suara-suara yang membuat kita khawatir. Kalau di zaman kita tentunya abaikan tayangan-tayangan televisi yang tidak bertanggung jawab, tayangan-tayangan YouTube yang justru membuat kita tambah cemas. Ya, cari sumber-sumber yang bertanggung jawab tentang perkembangan pandemi dan seterusnya. Jadi selektif. Kedua, belajar layani orang lain ketimbang fokus ke diri sendiri. Nah, suatu hari saya bertemu dengan seorang jemaat ketika transit di Bandara Sultan Hasanuddin. Saya waktu itu lupa dalam rangka apa ya. Nah,
Ibu ini ya berkata kepada saya, Pak Cahyo, dalam penerbangan kali ini saya ini merasa khawatir, cemas, takut, nggak tahu kenapa ya, saya khawatir sekali naik pesawat, begitu ya. Nah tapi kemudian dalam penerbangan yang bersambung itu dia mengatakan saya bertemu dengan seorang ibu dalam penerbangan tadi, dan ibu itu tuh ternyata kelihatannya butuh pertolongan, kelihatannya butuh bantuan. Nah saya kemudian berinisiatif untuk menolong dia. Dan Pak Cahyo tahu nggak, entah gimana kekhawatiran saya tuh berkurang, bahkan hilang. Karena apa? Karena saya mulai fokus kepada orang lain dan tidak lagi fokus kepada diri sendiri. Nah Bapak Ibu, itu contoh bagaimana pandangan-pandangan yang sebetulnya dari sejak zaman Kaisar Marcus Aurelius itu sudah muncul ya, melayani orang lain agar kita tidak fokus kepada diri sendiri. Nah nasihat-nasihat ini adalah contoh anugerah umum yang penting juga kita perhatikan dalam kita menghadapi kekhawatiran atau masa-masa yang bisa menimbulkan kekhawatiran. Kita yang mengendalikan pikiran kita di tengah-tengah situasi kondisi yang kita tidak bisa kendalikan. Bagaimana respon kita itu yang penting. Nah, tapi yang utama sebagai orang Kristen adalah Filipi 4 ayat 7. Kita belajar hidup dalam anugerah khusus. Kalau tadi anugerah umum, sekarang anugerah khusus, yaitu damai sejahtera Allah. Dikatakan di dalam Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini adalah ayat tentang damai sejahtera yang penting dicantumkan karena damai dalam kata Yunaninya itu lawannya dari khawatir. Damai, eirene, itu artinya utuh. Khawatir itu artinya terbagi, bagian, jadi tidak utuh. Jadi damai itu lawannya khawatir itu lawannya damai, begitu ya. Khawatir itu adalah pikiran yang terdistraksi, yang teralihkan. Nah Bapak Ibu, jadi damai sejahtera ini penting, terutama dalam hal ini bicara soal damai sejahtera dalam Kristus Yesus, artinya damai yang dihasilkan dari karya Kristus yang mati di kayu salib untuk mendamaikan kita dengan Allah. Damai yang dihasilkan dari iman kita kepada Yesus yang mati dan bangkit untuk keselamatan kita. Nah ini penting, jadi kata kuncinya adalah berdamai dengan Allah lewat pengorbanan Yesus. Kita miliki itu dulu, itu adalah dasar dari kehidupan Kristen. Dan damai itu melampaui segala akal karena berasal dari inisiatif Allah, bukan inisiatif manusia. Bapak Ibu, relasi yang damai dan utuh dengan Allah akan memelihara hati dan pikiran kita. Misalnya kita khawatir karena kegagalan-kegagalan yang bertubi-tubi dalam hidup kita. Kita mungkin mengalami perlakuan dari figur-figur penting di masa hidup kita di masa lalu yang meremehkan kemampuan kita, membuat kita tidak percaya diri, minder. Tapi ketika kita didamaikan dengan Allah melalui korban Tuhan Yesus Kristus, melalui iman kita kepadanya, disitulah kita mengalami fakta bahwa Allah menerima saya apa adanya, meskipun saya orang berdosa, dia mau mengampuni saya karena dia mengasihi saya. Nah Bapak Ibu, seorang teman itu membaca Mazmur 27 ayat 10 dan dia hatinya tersentuh sekali. Dalam kondisi orang tua yang kurang menerima dia menemukan ayat mengatakan demikian, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Dia gemetar baca itu, dia tutup Alkitabnya, dia masukin laci, tapi setelah itu dia menjadi Kristen, dia menjadi anak Tuhan. Nah, aktif di pemuda kita. Nah Bapak Ibu, dan yang ketiga, memikirkan kebajikan. Filipi 4 ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan. Dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bapak Ibu, jadi pikiran kita adalah medan pertempuran. Untuk kita khawatir atau tidak khawatir atau damai. Saya dan istri pernah menangis sejadi-jadinya ketika satu kali ketika masa kuliah, istri saya itu sakit kepala luar biasa. Dan kemudian periksa ke dokter, dan karena waktu itu dokter menyarankan untuk MRI ya. Tapi waktu itu kami nggak punya uang, dan dia cuma minta pendapat aja. Kira-kira apa ya dok? Lalu dokternya mengatakan, ya itu bisa penyempitan pembuluh darah, bisa varises otak, bisa tumor, bisa kanker. Waduh, kami dengar tuh shock sekali, kami nangis-nangis Bapak Ibu. Masih pacaran ini ya. Karena kami nangis pertama karena masih kuliah dan belum sempat mengabdi sebagai guru. Kami nangis karena kami belum menikah dan kami belum bisa membahagiakan orang tua. Jadi kami nangis sejadi-jadinya. Tapi kemudian seorang teman kasih rekomendasi periksa ke dokter yang lain lagi karena ada alat CT scan di sana. Waktu di CT scan diperiksa, dokter ini sudah cukup tua, sudah pengalaman dan mengatakan, oh ini migrain. Ya, migrain. Nah Bapak Ibu, dari pikiran tumor, kanker, pikiran mati muda, kemudian kami dengar kabar migrain. Ya dikasih resep-resep, intinya jangan lapar, ya
ngemil, begitu ya. Nah Bapak Ibu, jadi itu ada sebuah kelegaan, tapi kami belajar, kekhawatiran pikiran sudah macam-macam bikin kami khawatir. Karena memang pikiran ini ladang pertempuran. Nah saudara, pikiran itu yang harus diperjuangkan. Tundukkan kepada damai sejahtera Kristus. Yang keempat, kerjakan tanggung jawab dengan membangun strategi hidup. Seperti di ayat 9, Paulus minta supaya Timotius, jemaat itu meneladani dia. Meneladani hidupnya Paulus. Apa yang Paulus lakukan? Dia itu orang yang beriman, ya, tapi dia juga menunjukkan strategi hidup. Dia bekerja, dia cari nafkah. Kadang-kadang untuk menundukkan kekhawatiran kita juga perlu mengambil peran dengan hidup, membangun strategi, bertanggung jawab, cari uang, nabung dan sebagainya. Nah, yang terakhir, kita memohon kepada Allah sembari mengucap syukur. Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir. Tadi kita baca seperti itu ya. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kata ini penting, doa dan permohonan. Nah, permohonan disandingkan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu, seorang teman mengucapkan kalimat yang menarik dan saya coba kutip dengan bahasa saya sendiri sebagai penutup khotbah saya. Ya, permohonan dan ucapan syukur. Dia mengatakan minta apa yang tidak dimiliki, sembari kita bersyukur atas apa yang kita miliki. Saya ulangi ya, minta apa yang tidak kita miliki, sembari kita bersyukur atas apa yang kita miliki. Sehingga ketika kita berdoa dan tidak dikabulkan, dan tetap tidak mendapat apa-apa, yang tertinggal adalah ucapan syukur atas apa yang kita miliki. Nah Bapak Ibu, ini sebuah nasihat yang baik untuk menutup khotbah saya hari ini. Jangan khawatir, naikkan segala permohonanmu kepada Allah dalam doa, permohonan dan ucapan syukur kepada Allah. Mari kita berdoa. Kita akan menaikkan pujian sebelum berdoa, Bapakku memelihara. PPK 143, bait yang pertama saja dan refnya. Kepada Allah aku berharap, di darat atau di laut yang gelap, setiap saat waktu penat, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap akan Tuhanku, di ngarai atau dalam laut mendung. Ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa surgawi memeliharaku. Bapa kami yang di surga, banyak kekhawatiran seringkali menghampiri hidup kami, terutama di masa-masa sulit yang kami hadapi hari ini. Dan seringkali kekhawatiran-kekhawatiran kami bukanlah kekhawatiran yang wajar, tetapi justru kekhawatiran-kekhawatiran yang tidak beralasan, tidak berdasar, dan justru menunjukkan ketidakpercayaan kami kepada Allah. Tuhan ampuni setiap dosa-dosa kami jika selama ini kami sering khawatir dengan cara yang demikian. Tuhan tolong pemerintah daerah Provinsi Papua secara khusus dan juga pusat di dalam menangani pandemi ini supaya mereka diberikan bijaksana dan mereka dijauhkan di dalam segala urusan-urusan yang tidak terkait langsung dengan masalah pandemi ini yang membuat mereka teralihkan untuk berkonsentrasi menyelesaikan pandemi ini. Tuhan tolong lindungi mereka dari orang-orang yang berniat jahat yang mencoba untuk mengacaukan keamanan. Kami berdoa untuk tenaga medis dan para medis, jemaat kami sebagai perawat dan ahli gizi, Ibu Ani Uneputi, Ibu Paulina Wataha, Saudari Foni Persolusi, Bapak Harold Manugan, dan Saudari Ayu Palimbunga. Juga teman-teman kami, rekan-rekan kami jemaat yang berprofesi sebagai dokter dan dokter gigi. Bapak Albinus Kobis, Ibu Elbin Mangayun, Ibu Sarah Mangge, Ibu Melina Chong, dan Saudari Yoswita Damayanti, Bapak David Pranata, Saudari Ibu Deborah Pranata, Saudara Tedion Kusbin, Ibu Ranitan,
Ibu Manuela Kris Cahyani, Eyang Wismi Yarso, Bapak Geri Dalo Baso, dan Oktaviani Hidemi, Nikolas, dan Saudara Sopi, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Saudara-saudara kami ini di dalam tugas tanggung jawab mereka untuk menangani pasien-pasien maupun perawatan medis dari orang-orang yang membutuhkan, masyarakat yang membutuhkan bantuan. Kami tahu mereka juga memiliki kekhawatiran sendiri, tapi Tuhan biarlah damai sejahtera Allah yang melebihi segala akal menguasai hati dan pikiran mereka. Orang-orang tua kami di Komisi Sukacita, oma opa kami yang dalam usia lanjut, mereka juga rentan terhadap wabah ini, pandemi ini. Tuhan lindungi dan berkati mereka dengan kesehatan, sukacita, damai, kegembiraan bersama anak cucu dan keluarga. Kami berdoa untuk pasien COVID-19 yang mungkin telah teridap atau terdampak, Tuhan tolong supaya ada pemulihan untuk kesehatan mereka. Mereka bisa mengalami Tuhan bekerja dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam ranjang-ranjang rumah sakit melalui pelayanan anak-anak Tuhan. Kami juga berdoa untuk anggota keluarga kami, jemaat kami yang sakit menetap di luar pandemi ini. Kami berdoa supaya Tuhan juga yang menolong, memberkati, menyembuhkan, memulihkan, dan memberikan kekuatan. Kami serahkan keluarga yang merawat juga diberikan ketabahan. Juga persiapan kami untuk melaksanakan kebaktian umum di gereja. Kami belum tahu kapan secara tatap muka kami bisa bertemu dalam ibadah atau kebaktian. Kami percaya Tuhan tahu waktu yang terbaik dan menyediakan yang terbaik bagi kami. Kami serahkan persembahan Jumat yang dipersembahkan Jumat di awal kebaktian ini maupun nanti di akhir kebaktian, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menguduskan, menyucikan, memakai itu menjadi alat mendukung pekerjaan Tuhan secara khusus di tempat ini. Terima kasih Bapa, Allah dimuliakan, hanya demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doksologi dan kita akan menerima berkat. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah selesai, Tuhan memberkati Bapak Ibu Jemaat sekalian.